Halo guys, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gue di mana kalau bukan di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Akhirnya guys, kita ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan seperti biasa, seperti malam Jumat sebelumnya, seperti video-video di malam Jumat sebelumnya, kita pasti akan selalu melakukan ritual-ritual yang sama seperti ritual-ritual sebelumnya, yaitu ritual story time. Dimana sekarang story time kita sudah menginjak ke angka hashtag 23 guys. 23 itu by the way absen gue waktu kelas SMP. Kelas SMP waktu SMP maksudnya. Oke guys, itu nggak penting. Intinya pada sekarang ini, sebelum gue mulai story time-nya, gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya. Buruan dipencet sekarang juga, karena mencet tombol subscribe itu gampang banget. Tinggal dipencet doang, itu nggak bakal melukai jari-jari lu. Jari-jari lu nggak bakal lecet mencet tombol subscribe gue, oke? Jadi dipencet sekarang juga, Sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau meluangkan sedikit waktunya untuk menggerakkan jari-jari tangannya untuk memencet tombol subscribe di channel YouTube ini. Dan gue tungguin juga buat kalian semua yang mungkin belum memencetnya. Mungkin nanti di akhir video atau mungkin di pertengahan video memencet boleh kok, oke? Yang penting dipencet ya, pencet, oke? Oke deh guys, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita bakal masuk ke story time hashtag 23. Cerita yang pertama. Halo kak, kenalin nama aku Keisha. Keisha. Aku punya cerita horor nih kak. Jadi waktu aku kelas 3 itu aku ikut kegiatan drum band. Nah waktu malam Jumat sekitar jam 6.30 sore, aku sama teman-temanku yang ikut kegiatan drum band mau latihan di Baldes. Baldes itu maksudnya balai desa ya, bukan Bangladesh. Beda lagi tuh, kalau Bangladesh rumahnya nenek Tapasya tuh di sana ya. Aku bareng teman-temanku langsung berangkat ke Baldes untuk latihan. Setelah sampai di Baldes, guru pelatih kami menyuruh aku untuk pergi ke sekolah untuk mengambil alat-alat drum band. Karena takut sendirian ke sekolah, aku pun mengajak teman-temanku sebanyak 4 orang untuk nemenin aku pergi ke sekolah. Banyak banget, berempat orang, kenapa nggak sekalian satu kecamatan aja lu suruh nganterin? Oke. Setelah sampai di sekolah, aku sama teman-teman langsung merasa merinding. Padahal tadi kami gak ngerasain apa-apa. Karena sebenarnya memang sekolah kami ini sedikit agak angker. Udah sedikit agak lagi ya. Jadinya lumayan dong. Nah, akhirnya kami pun masuk ke gudang sekolah untuk ngambil alat-alat drum band untuk latihan. Sambil dibantu teman-teman untuk mengambil alat drum bandnya. Tapi karena salah satu temenku itu malas dan gak mau bantuin kami bawa alat drum band, langsung aja tuh aku bilang kayak gini. Gak apa deh, lagian lu juga kalau misalnya gak bawa gak masalah kok. Songong amat nih orang gak mau bantuin. Untung mau nganterin. Setelah itu satu persatu temanku pun keluar dari gudang tersebut. Dan yang keluar terakhir itu adalah temanku yang males tadi itu, yang gak mau bantu itu. Nah pas temanku yang mau keluar itu, tiba-tiba saja kakinya seperti ada yang menarik dan menyeretnya. Wow. Ketika keluar dari gudang tadi itu dia kayak tiba-tiba keseret gitu katanya kakinya. Sontak kami pun langsung membantu teman kami. Akan tetapi pintu gudang langsung tertutup sendirinya. Boom. Dan ketika kami mencoba untuk membuka pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terkunci dari dalam. Kami pun langsung memanggil teman yang terkunci tadi. Dan sembari memanggil, terdengar suara seperti orang yang sedang tertawa. Dan juga jeritan teman kami dari dalam gudang tersebut. Berarti kayak ada 2 orang, yang satu ketawa, yang satu jerit-jerit ketakutan. Setelah memerlukan beberapa menit, akhirnya pintu gudang itu pun terbuka. Dan sontak aku pun melihat temanku yang terkunci itu sedang menangis histeris dalam posisi jongkok di dekat lemari tua. Wow. Setelah itu kami pun langsung mendekati teman kami itu dan bertanya kepada Catherine. Jadi nama teman yang terkunci di gudang tersebut adalah Catherine. Lu gak apa kan Catherine? Gak apa gimana ya, udah teriak-teriak gitu masih nanya gak apa-apa lagi lu. Apa-apalah. Catherine pun hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Setelah itu kami pun langsung pergi dari sekolah dan lanjut menuju ke balai desa untuk latihan drum band. Kemudian setelah sampai di balai desa, kami pun langsung menceritakan semua kejadian yang kami alami di sekolah ke guru pelatih drum band kami. Dan guru pelatih kami pun sontak menjawab, memang kejadian seperti itu sudah sangat sering terjadi. Karena sekolah kita dulu bekas kuburan, tapi karena akan dibangun sekolah, mayat-mayat itu pun dibuang ke sungai. Mayat-mayatnya dibuang ke sungai katanya, anjir. Dan karena arwah mayat tersebut merasa tidak tenang, akhirnya mayat-mayat itu pun berpindah ke sekolah dan sering mengganggu orang-orang yang berkeliaran di sana. Wow. Gue mikir kayak kalau misalnya ada kuburan mau dijadiin sekolah, kenapa nggak mayatnya didiemin aja gitu loh, nggak usah dibongkar, ngerti nggak sih? Ini dibuang, anjir. Nggak ngerti deh gue deh. Oke, jadi pokoknya begitulah ya. Dan singkat cerita, pokoknya itu bukan hanya kami yang merasakan hal tersebut. Oke kak, hanya itu saja cerita hororku. Ditunggu story time-nya ya kak. Oke, thank you udah nungguin story time aku. By the way, ini ceritanya benar-benar creepy banget. Walaupun bukan lu yang ngalamin, tapi ketika lu melihat kejadian secara langsung itu benar-benar mantap guys. Oke, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Cerita yang kedua.
Hai Kak Kori, nama aku Lieve. Biasa dipanggil Livi, oke. Livi, halo Livi. Untung bukan TV ya. TV LCD ujung-ujungnya gue beli loh. Oke. Aku berasal dari kota Ambon. Aku mau cerita kisah horor aku, Kak. Jadi gini ceritanya. Aku akhir-akhir ini suka banget nonton channel horor gitu. Salah satunya channel gue kan tentunya, oke? Ya dong? Ya kan? Ya kan Livi? Oke, pasti. Setiap mau makan, mau tidur, aku selalu nonton kisah horor terus. Nah, jadi singkat cerita, sekitar pukul 1.00 dini hari, aku lagi nonton drama Korea. Nah, karena posisinya semua keluarga aku udah tidur, papa aku udah tidur, mama aku sama adik aku juga udah tidur. Di situ aku tuh kayak tidur bareng adik aku. Karena kalau misalnya aku tidur bareng mama atau papa pasti nggak diizinin buat tidur larut malam. Kebetulan aku lagi pindah rumah ke rumah papanya mama aku, alias kakek dari ibunya dia. Karena kakek aku udah meninggal, jadi rumahnya itu kosong dan ditempati oleh mereka ini. Singkat cerita, aku lagi ngedrakor tuh. Terus aku ngedenger ada suara yang lagi garuk-garuk tembok. Jadi dia menggaruk-garuk tembok kamar aku di bagian luarnya. Luar jendela gitu maksudnya. Nah, awalnya aku biasa aja. Karena yang aku mikir itu kayaknya suara anjing aku yang lagi ngegaruk-garuk tembok kamar. Jadi aku bodo amat aja. Tapi lama-kelamaan suaranya itu makin ganas. Dan ngegaruknya itu kayak makin keras gitu. Oh my god. Ini dia gatal apa gimana? Nggak ngerti gue. Terus aku pun beraniin diri buat ngeliat jendela luar. Tapi di situ nggak ada apa-apa, Kak. Aku cuma ngeliat anjing aku yang lagi tidur di teras rumah. Terus aku pun merinding nih. Aku pun lagi balik ke kasur untuk lanjut drakor. Soalnya di pikiran aku tuh kayak nanggung nih. Udah mau habis juga, jadi ya habisin aja sekalian malam ini gitu. FYI, aku tidurnya itu menyamping ke arah tembok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja ada tetesan air yang jatuh di pipi aku. Airnya itu terasa sangat dingin, kayak air es gitu. Padahal saat itu nggak ada hujan sama sekali. Kalau misalnya hujan kan mungkin aja bocor kan. Tapi waktu itu nggak ada hujan, jadi benar-benar biasa aja. Hujan dari mana? Akhirnya di situ aku memberanikan diri untuk menatap ke atas untuk memastikan itu apa. Terus nggak nyampe beberapa menit, aku dengar suara kayak orang lagi mandi. Aku pikir mungkin suara papa aku, karena biasanya papa aku tuh suka begadang. Tapi aku teriak, "Papa, papa, papa." Aku teriak 3 kali itu. Aku teriak 3 kali tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Jadi papanya itu benar-benar diam aja, nggak ada yang jawab. Terus aku keluar untuk mengecek langsung dan membuka pintu kamar. Tapi aku nggak berani keluar, jadi cuma ngeluarin kepala doang. Jadi kayak reok, buka pala, ngeliat keluar gitu doang dia. Terus yang aku lihat di sana hanyalah ruangan yang begitu gelap. Nah, akhirnya aku menyalain lampunya karena kebetulan stop kontak lampunya, saklarnya itu maksudnya saklar yang tek itu berada tepat di depan kamarku. Jadi langsung aja aku nyalain. Langsung disalain tuh lampunya. Dan pada saat menyalakan lampunya itu aku benar-benar kaget banget. Soalnya aku melihat ada cewek badannya besar. Pokoknya dia tuh badannya besar banget dalam posisi jongkok di sudut tembok. Wow, anjir. Mukanya itu pucat banget, Kak. Aku pun langsung menutup pintu tanpa mematikan lampunya lagi. Karena aku sangat panik, aku pun langsung masuk ke kamar dan langsung aku menutup mata sambil doa di dalam hati. By the way, aku Kristen ya, Kak. Keesokan harinya aku pun bangun dan menceritakan pengalaman yang aku rasakan kemarin malam itu kepada mama, papa, dan juga adik-adik aku. Adik aku juga kaget, soalnya adik aku pernah mimpi kakinya itu ditarik sama seorang cewek. Di situ aku pun dinasehatin dan dimarahi gara-gara aku tidurnya terlalu larut malam. Ya, ketahuan lu ngedrakor kan? Tuh, sebenarnya setan itu ngejebak lu biar ketahuan tuh. Dari situ aku pun nggak mau lagi tidur di atas jam 10 malam dan syukurnya nggak ada lagi kejadian kayak gitu, Kak. Itu ya sih, Kak, cerita dari aku. Maaf kalau nggak terlalu seram. Mohon maaf, ini udah serem banget, Bu ya. Bukan nggak terlalu serem lagi, ini udah serem banget lu ngelihat sendiri. Aduh, gue ngebayangin. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Halo Kak, salam toleransi ya Kak. Sudah kayak warga TikTok banget nih, salam toleransi. Oke, salam toleransi juga. Greget banget pengen ceritain satu kejadian yang menurutku serem banget. Kejadiannya itu di rumah sakit. By the way, nama aku Nafisa. Jadi waktu itu aku kan dilarikan ke rumah sakit sekitar jam 10 malam. Malam pertama lancar-lancar aja, nggak ada kejadian aneh. Berlanjut keesokan paginya, aku dipindahin ke ruangan di lantai 3, tepatnya di ruang 301. Aku sebenarnya tiap jam 2 malam itu suka kebangun sendiri, dan anehnya semenjak aku pindah ruangan itu, aku jadi sering mimpi tapi berasa kayak nyata gitu, Kak. Nah, di sebelah kanan aku itu ada pasien yang udah lansia alias lanjut usia. Pas paginya sekitar jam 5, aku itu kayak mimpi aneh banget, tapi aku ngerasa mimpi itu kayak nyata gitu loh, Kak. Oke, gue ngerti, gue pernah ngalamin soalnya. Gak lama aku pun langsung nyabut infusan.
Lu ngapain nyabut infus? Ngipi doang nyabut infus lu. Gak lama kemudian aku pun nyabut infus sampai darah aku kemana-mana dan sangat banyak. Dan bisa dibilang parahnya dalam posisi itu aku setengah sadar dan setengah tidak. Oh berarti dia kayak di bawah pengaruh sesuatu gitu ya. Setengah sadar setengah enggak gitu. Setelah mencabut infusku sendiri, aku langsung loncat ke kolong ranjang rumah sakit. Dan langsung ngedorong mamaku. Hah? Kesurupan apaan lu? Untungnya mamaku itu gak terjadi apa-apa, jadi dia gak kenapa-napa. Di samping itu, aku juga hampir membunuh pasien di sebelahku dengan cara mendorong ranjang tidurku sampai kena tabung oksigennya. Untungnya aja tabung itu ditahan, jadi gak jatuh. Akan tetapi tidak lama dari itu, aku langsung kesurupan seperti yang dibilang mamaku. Dan katanya aku kesurupan dengan 5 hantu yang berbeda. Anjing banyak banget. Itu hantu mau ngapain? Mau collab sama badan lu apa gimana nih? Banyak banget 5 hantu bikin boyband jadi tuh. Aduh, akhirnya dia pas kesurupan itu sampai mengundang beberapa dokter dan suster untuk ke ruanganku. Nah, setelah semua keadaan mulai membaik, pasien yang berada di sebelahku itu yang lansia itu dia baru menceritakan bahwa setiap jam 2 pagi dia selalu melihat aku ke kamar mandi dan di depan kamar mandi itu selalu ada tengkorak. Yang sebenarnya tengkorak itu ternyata dari awal ngincer aku, Kak. Nah, pas subuh-subuh, pasien di sebelahku itu juga lihat kalau misalnya ada tengkorak yang lompat dari jendela, terus masuk ke ruanganku dan terbang sambil muter-muter di ruanganku. Oh my God. Jujur itu beneran Kak ceritanya. Dan kejadian itu super serem banget. Sampai sekarang aku takut banget buat masuk rumah sakit lagi. Terima kasih Kak, semoga dibaca ya sama Kak Kori. Soalnya aku setiap kali lagi sendiri selalu lihat Kakak ceritain story time. Makanya aku pengen banget berbagi cerita ini sama Kakak. Oh my God, thank you Sarangi, Bu Jugeo ya. Bu Jugeo apa nih artinya ya, pokoknya begitulah. Oke, gue juga mau ngucapin get well soon ya kalau misalnya lo lagi sakit. Karena udah pokoknya lu jarang-jarang deh. Jarang-jarang masuk rumah sakit ya. Jarang-jarangin masuk rumah sakit. Pokoknya sehat terus, oke? Thank you udah ceritain ceritanya, ini bener-bener creepy banget. Dan kita bakal lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat. Siang Kak Kori, perkenalkan nama aku Zakia. Aku mau cerita nih, by the way, ini cerita belum pernah aku ceritain ke siapapun. Oh my God, thank you sudah menjadikan channelku sebagai tempat channel pertama untuk menceritakan cerita yang sangat istimewa ini. Anjing, ngapain sih? Oke. Karena aku rasa nggak ada yang bakal dengerin cerita aku dan nggak bakal percaya sama cerita ini. Jadi gini Kak ceritanya. Ini kejadiannya itu belum lama, tepatnya pada hari Jumat, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, sejak dia mengirimkan cerita ini. Jadi awalnya itu orang tuaku dan adikku itu pergi ke rumah saudaraku karena ada acara nanti malamnya. Dan itu kejadiannya waktu pukul jam 6 pagi. Orang tuaku berangkat pagi karena mau bantu-bantu di rumah saudaraku itu. Singkat cerita waktu jam 14.45 aku baru selesai sekolah onlineku Kak. Dan di situ aku langsung ditelepon sama mama papa untuk menyusul ke rumah saudara karena di sana sudah pada ngumpul semuanya nih. Singkat cerita waktu malam harinya acara pun sudah selesai sekitar jam 22.00 alias jam 10. Karena dirasa sudah sangat larut malam, orang tuaku pun memutuskan untuk menginap malam itu di rumah saudaraku tersebut. Dan aku pun memutuskan untuk tidur berdua sama sepupu perempuanku di kamarnya dia. Sekitaran pukul 23.30, sekitar jam setengah 12, 11.30, sepupuku sudah tidur, namun aku masih men-scroll TikTok. Dan pada saat aku sedang men-scroll video TikTok, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar sepupuku. Wow, oke. Di situ aku masih berpositif thinking saja, namun terjadi lagi. Pintu kamar sepupuku itu diketuk dan diketuk lagi. Dan aku tidak tahu siapa yang mengetuk pintu kamar sepupuku itu. Sementara aku tahu pasti semua orang yang ada di rumah sepupuku itu sudah tidur karena ini posisinya sudah sangat larut malam. Lalu aku pun lanjut men-scroll TikTok lagi dan lagi ada yang mengetuk lagi. Tapi kali ini yang mengetuknya itu bukan di pintu, tetapi sekarang di kaca kamar. Oh my God. Dia ngetuk kaca kamarnya. Dan aku di situ sangat-sangat merasa terganggu Kak. Langsung aku samperin ke jendela untuk memastikan siapa yang mengetuk kaca tersebut. Dan saat aku membuka gordennya, aku kaget karena ada sahabat cowokku yang bernama Zaki. D-Z-A-K-Y, Zaki. Di situ aku langsung tanya, kenapa? Kok dia ada di sini? Kenapa tiba-tiba ada sahabat cowoknya? Random banget nih cerita nih. Kok bisa ada dia di sini? Sementara ini sudah larut malam banget. Dan di situ aku langsung bertanya, Zaki, kok lu di sini? Ini kan udah malam, kenapa lu kesini? Oh, gue tahu, lu kangen sama gue ya? GR lu, kangen sama lu. Siapa juga yang kangen sama lu? Terus pada saat aku bertanya ke dia malah nanya balik ke aku. Dan pertanyaannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertanyaanku tadi. Dia nanyain hal ini ke aku. Tahu nggak di mana Jalan Makmur 3? Dan dengan polosnya aku langsung menjawab, ke arah sana. Nanti lu lurus aja deh pokoknya. Dan di situ temanku pun langsung pergi. Aku langsung merasa aneh.
Dia cuek ya, nggak kayak biasanya yang cerewet. Kalau lagi sama aku tuh soalnya dia biasanya cerewet banget. Kenapa dia jadi secuek itu sekarang? Dan kenapa dia nanya jalan ke arah Jalan Makmur 3 itu kenapa? Malam-malam lagi, laut malam kan? Oke. Singkat cerita beberapa menit kemudian aku baru sadar kalau kamar sepupuku itu berada di lantai 2. Oke. Dan kok temanku tadi bisa berada di lantai 2? Aku langsung gemeteran dan memutuskan untuk tidur hingga pagi. Akhirnya udah jam 5.45 pagi. Aku bangun dan langsung turun ke bawah. Dan mamaku pun bilang, kamu udah tahu belum kalau Zaki udah nggak... Ah? Oh my god, Zaki meninggal. Dan disitu aku kaget dan langsung jawab, nggak mah, tapi serius. Mama nggak bohong kan ini? Pada saat itu juga aku langsung nangis dan aku cerita ke mama aku. Tapi tadi malam itu aku habis ngasih arah ke dia jalan ke Makmur 3. Dan mamaku pun jawab, Jalan Makmur 3, tapi kan arah ke Jalan Makmur 3 itu adalah jalan tempat kuburan. Dan asal kamu tahu Zaki dikubur di sana. Oke. Di situ aku baru sadar kalau yang tadi malam itu adalah arwah dari sahabat aku. Dan sampai sekarang aku masih belum move on atau ikhlas dia pergi dari dunia ini untuk ninggalin aku selamanya. Rasanya itu sepi banget gak ada dia kalau nongkrong. Udah kak, segitu aja cerita dari aku. Makasih banget kalau kakak udah mau baca atau denger cerita dari aku. Walaupun gak serem. Ini serem banget say, gak serem dari mananya. Aduh. Tapi sebelumnya gue turut berduka cita untuk Zaki. Semoga dia diterima di sisi Tuhan. Dan pasti dia udah tenang sekarang. Oke, makasih banyak ceritanya. Gue merinding karena ini anjing di sekitar rumah gue lagi pada bunyi semuanya. Parah, momen yang pas banget. Kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita yang kelima alias cerita yang terakhir. Oke. Halo kak, selamat sore. Ini udah malam ya BTW ya, jadi selamat malam. Perkenalkan nama aku Aulia. Untung bukan Aulion, apalagi Auliov. Oke, temennya Chandra Liao dong. Hari ini aku mau bercerita pengalaman horor aku waktu perjalanan dari Jakarta ke Malang menggunakan mobil pribadi. Jadi saat itu pukul 5 subuh aku sekeluarga sekitar 7 orang berangkat ke Malang. Singkat cerita udah jam 17.00 sore aku sudah mau sampai nih. By the way ini aku mau ke rumah tanteku yang ada di Malang. Emang di daerah rumah tanteku itu emang agak masuk ke daerah perkampungan. Nah, pada saat udah masuk ke daerah perkampungan tersebut, aku dan keluarga mulai siap-siap karena emang udah mau nyampe. Jadi kita kayak siap-siap mau turun gitu. Dan disitulah kejadian yang janggal terjadi. Jadi selama perjalanan, ayahku itu tiba-tiba ngerem mendadak karena katanya tadi itu tiba-tiba ada anak kecil yang lewat di depan mobil aku. Jadi posisinya ini emang kanan kiri ada pohon-pohon gitu. Ayahku pun langsung panik dan sontak turun dari mobil. Pas dicek ternyata nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya kami pun langsung lanjutin perjalanan sambil baca-baca doa. Dan setelah beberapa menit sejak ngelewatin pohon tadi, kita ngelihat ada sebuah mobil tua yang lagi berhenti di sisi kanan jalan. Tapi mobil itu kosong, gak ada orang sama sekali. Ya udah, akhirnya kita pun langsung menyalip mobil tersebut. Disalip tuh sama ayahnya mobilnya. Dan ketika jalan tiba-tiba saja kita ngelihat lagi mobil yang sama seperti yang tadi kita salip. Dan keadaannya itu posisinya mobil itu lagi ada di depan kita. Padahal jelas-jelas tadi kita udah nyalip mobil tersebut. Ayahku udah nyalip mobil itu tapi sekarang tiba-tiba ada di depannya lagi gitu loh. Wow, karena emang nih mobil tuh jalannya lelet banget. Jadi disalip lagi tuh sama ayah aku. Tapi kita semua itu nggak ada yang ngeh dan nggak ada yang ngeliat siapa yang nyetir mobil itu gitu. Kita tuh semua fokus pandangannya ke depan aja. Tetap fokus satu titik itu. Titik buta. Bercanda. Oke. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan disinilah puncak horornya kak. Jadi di depan kita lagi dan lagi muncul si mobil tua mahal lelet itu. Di depan kita padahal kita udah nyalip dia untuk kedua kalinya. Wow. Dan akhirnya ayahku pun ngasih klakson sambil terheran-heran. Aku yang penasaran akhirnya nengok ke arah mobil itu. Dan betapa terkejutnya aku dan saudaraku. Ternyata, oh my god. Ternyata di mobil itu kosong, gak ada orang sama sekali. Aku pun langsung liatan sama saudaraku karena kaget gitu loh. Itu mobilnya jelas-jelas jalan tapi di sana gak ada drivernya sama sekali. Dan akhirnya aku pun langsung nyalip mobil itu lagi, disalip lagi tuh sama ayahnya. Tapi yang ngelihat mobil itu kosong cuma aku dan saudaraku aja karena nyokap aku dan juga tante aku semua pandangannya ke depan aja. Dan akhirnya sambil doa kita pun nyampe di rumah tanteku dengan keadaan sehat walafiat. Akhirnya bisa sampai. Oh my god, itu untung berdua ya. Kalau misalnya sendiri kan kayak anjing kan jadinya. Oke.
Oke guys, itu udah tadi kelima cerita untuk storytime hashtag 23 kali ini. Kalian bisa banget komen di bawah kira-kira dari cerita 1 sampai cerita kelima, cerita mana yang menurut kalian paling serem. Dan coba aja kalian bayangin kalau gue di posisi itu kayak gimana ya, kayak gitu. Pokoknya kalian komen di bawah deh sekarang juga. Dan juga gue nggak henti-hentinya ngingetin buat kalian semua yang mungkin punya cerita horor, kisah horor, pengalaman horor, video horor, ataupun video penampakan horor di TikTok. Bisa banget guys, dikirim langsung ke WhatsApp yang ada di sini, di handle sama admin gue, ataupun bisa langsung ke email juga di sini. Langsung dikirim aja, pokoknya nggak perlu sungkan-sungkan, langsung dikirim dengan bahasa yang sopan santun tanpa mengganggu privasi admin gue, oke? Oke guys, mungkin itu dari gue untuk storytime hashtag 23 kali ini. Gue juga nganti-ngantinya ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga, karena mencet tombol subscribe itu benar-benar nggak bakal bikin tangan kalian jadi lecet, oke? Langsung dipencet sekarang juga, gue tungguin ya. Pencet sekarang juga, oke? Itu dari gue untuk storytime hashtag 23 kali ini. Sekali lagi gue mau ngucapin selamat malam Jumat. Bye-bye, sampai jumpa.